Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran amma wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masih berikan kepada kita untuk menjalankan kegiatan yang paling utama dalam hidup, yakni sekolah ini. Sebaik-baik umat itu adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari salawat dan salam kita berikan pada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di akhirat. Kita masuk pada hari Rabu tanggal 22 bulan Jumadil Awal 1440 Hijriah, surah Al-Baqarah ayat 153. Ini sebetulnya mendahului Al-Baqarah 155 dan 156 yang sudah tersebut terdahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu, dan pergunakanlah untuk mohon keinginan doa dengan as-sabr, sabar, was dan sholat. Di Quran surah Al-Baqarah 153 ini memberikan pegangan kepada umat Islam kalau mau berdoa punya tujuan, maka sambat kepada Allah dengan mohon secara sabar dan dibarengi dengan sholat. Sabar itu apa? Sabar itu sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, yaitu apabila mendapatkan cobaan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sholat di sini tidak hanya sholat wajib, jika sholat sunnah. Wajib itu sudah pasti 5 kali dalam sehari, sunnahnya bisa banyak kali, ada minimal 2 rakaat, maksimal tak terhingga. Jadi ada sholat yang mengikuti sholat wajib saja itu sudah 12 rakaat, namanya sholat rawatib. Ada 2 rakaat sebelum subuh yang dikatakan Rasulullah itu khairu minat dunya wa ma fiha, yang dinamakan dengan sholat fajar, itu lebih baik dari dunia seisinya, begitu Rasulullah menyampaikan. Kemudian sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya dan setelah isya 4 rakaat. Ada 12 rakaat. Ada yang menambah lagi, misalkan dengan ghairu ma'akad, yang tadi ma'akad, bisa lebih banyak lagi. Itu oleh Quran surah Al-Baqarah 153 bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah kepada Allah dengan sarana sabar dan sholat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah selama ini kita juga sudah seperti itu? Apakah kalau kita mohon sesuatu itu ya sabar, ya sholat? Ini mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Kalau sudah, ya mari kita lakukan. Terus kita resapi apa kira-kira antara yang kita mohon itu sudah diberikan oleh Allah atau belum. Kalau sudah, kita syukuri. Kalau belum, sabarlah. Mungkin Allah memilih waktu yang terbaik bagi kita. Percayalah, yang disampaikan, yang diberikan Allah itu pasti terbaik bagi kita. Karena yang Maha tahu ukurannya, yang Maha mengerti
kewafatannya hanya Allah. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 103 tadi. Jadi ya, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Inna sesungguhnya Allah ma'a itu bersama as-sabirina, orang-orang yang sabar. Jadi jangan khawatir ketika sedang sabar, kita itu dibarengi oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Jadi godaan kita ya Allah. Gitu. Maka diperintahkan Quran surah Al-Baqarah 1. Nah, hadisnya yang mana? Kita teruskan di antara 30 hadis tadi, kita coba baca lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, tiada pembalasan bagi seorang hambaku yang telah saya ambil kembali kekasihnya, kemudian orang itu mengharapkan pahala dariku, melainkan dari pembalasan berupa surga. Ini sudah dijanjikan tadi, tidak kita baca nih. Kalimat kekasih itu ialah siapa saja yang menjadi kesayangannya, baik putra, istri, ibu, ayah, saudara, dan lain-lain. Kalau kita diambil itu, ini diambil itu bisa dalam bentuk macam-macam ya. Tafsirnya bisa mati, bisa diambil dipisahkan, bisa dan lain sebagainya. Allah itu yang menghendaki sabar, maka akan dibalas dengan surga. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari sampai ke Abu Hurairah. Abu Hurairah itu periwayat yang banyak sekali. Ya. Kemudian berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, saya ambil dulu yang pendek-pendek, berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, apabila saya memuji seorang hamba saya, bahasanya itu apabila saya, bahwa belakangnya ku. Ini apakah seperti ini gaya bahasa yang baku? Allah SWT. Apabila saya Allah memuji seseorang hambaku dengan buta kedua matanya tadi, kemudian ia sabar, maka saya akan menggantinya dengan surga. Ini mulai yang tadi ya, sudah insyaallah. Berikutnya hadis yang mengikuti Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya suatu kebaikan, keuntungannya, maka diberinya penderitaan. Nah ini ternyata rumusnya begitu. Orang itu kalau mau diberikan kebaikan, diberi dulu penderitaan. Sabar apa tidak? Contohnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, pokoknya kalau contoh yang terbaik ya Kanjeng Nabi aja. Begitu beliau itu mau diberikan derajat tinggi, ternyata apa? Ditinggal oleh istrinya yang meninggal dunia, kemudian ditinggal oleh kakeknya, ditinggal oleh pamannya. Nah ini diberikan orang lain mungkin mengatakan sebagai penderitaan, tapi kalau Rasulullah sudah diberi pemahaman bahwa ya Allah, saya untuk kurangi nikmat ini apa kenikmatan yang akan diberikan lagi. Maka kemudian yang kita paham itu, jadi beliau sabar, beliau qanaah, beliau terus berjuang, akhirnya Islam sampai kemudian bisa kesabaran. Ya. Ini hadis yang di sini hadis yang ke-15. Kemudian berikutnya terakhir ya, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, tiada seorang muslim yang menderita kelelahan atau penyakit atau kesusahan, apakah kerisauan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu akan
berupa penebus dosanya. Jadi semua akan dikurskan gitu. Ini salah kemarin sudah kita baca, kita ulang sekali lagi. Jadi ketika kita terkena duri, ketika kita sakit, ketika kita mendapatkan penderitaan, itu penebus dosa menurut hadis ini diajarkan kepada muslim. Demikian besar karunia Allah kepada seorang muslim hingga tiap-tiap penderitaannya yang biasa Allah bersedia menjadikan ia itu sebagai penebus dosanya, asalkan disambut dengan jiwa iman dan kesabaran. Jadi soal reaksinya saja. Nah, dinai penderitaan menggerutu kurang lebih ya buahnya berbeda gitu. Tapi ketika kita sabar, maka dosa kita akan dicabut. Dosa itu urusannya nanti dengan akhiratnya. Di dunia juga sudah bisa dibalas, di akhirat nanti dapat surga. Ketika dosanya dicabut semua, masuk surga akhirat dengan suci, maka bighairi hisabnya. Semoga kita menjadi bagian hamba Allah yang seperti itu. Saya kira demikian. Selalu kita tata hati kita, kemudian kita bentengi hati kita supaya tidak terjebak pada sesuatu yang nanti tidak menjadikan kita sabar. Maka kemudian malaikat itu mendoakan seketika itu juga tumbuh rambut yang bagus. Jawabnya kekayaan. Terus ditanya lagi nanti menanyakan kepada orang yang pertama tadi. Kemudian ditanya, kalau kamu diberi kekayaan apa yang kamu inginkan? Jawabnya lembu. Maka diberikan satu lembu yang punting sambil didoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan bagimu kekayaan itu berkah. Lalu datanglah malaikat itu ke orang yang dikasih buta dan bertanya, apakah yang kau inginkan? Jawabnya, kembalinya penglihatan mata saya supaya saya dapat melihat orang. Maka diusapnya segera pula seketika saat itu terbuka matanya, dapat melihat. Dan selanjutnya ditanya sama dengan orang-orang yang pertama tadi, kekayaan apakah yang kau inginkan? Jawabnya kambing. Maka diberinya seekor kambing yang penting sambil didoakan sama seperti ya supaya dekat. Nah, maka mereka sudah punya itu dan berkembang di daerah masing-masing yang penuh dengan unta atau lembu atau kambing. Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian ya, nah maka datanglah malaikat itu berbentuk seorang miskin. Kalau tadi kan seorang yang bisa laksana keadaannya itu pergi ke si belang tadi, belang dahulu. Pada waktu itu belum masih semula ya. Lalu ia datang dan kemudian ia datang lagi kepada si apa tadi, setelah si belang. Kemudian yang berikutnya ia datang sebagai seorang miskin itu ya, untuk minta ya. Tadi kan telah tersebut hubungannya dalam perjalanan saya ini, maka tiada yang dapat mengembalikan saya sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian bantuanmu, maka saya mengharap demi Allah yang memberi rupa dan kulit yang bagus, satu unta saja ya, untuk meneruskan perjalanan. Jadi orangnya tadi tinggalnya
minta satu saja untuk meneruskan supaya bisa meneruskan perjalanan gitu, terjemahnya kira-kira begitu. Maka kemudian berkata malaikat itu, saya seolah-olah pernah tahu padamu, tidakkah kau dahulu yang belah dan dijijiki orang, juga seorang miskin, kemudian Allah memberimu kekayaan? Jawabnya, saya selalu mewarisi kekayaan ini dari orang tua saya. Maka berkata malaikat itu, jika kau berdusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan semula. Kemudian pergi kepada si buta dengan menyamar sebagai seorang miskin juga yang sama tadi, dan menyatakan kata ternyata mengingkari semua, ya, singkat kata dipanjangnya saya singkat kata. Maka Allah mengembalikan lagi orang itu. Mereka berkata, jagalah dirimu, harta kekayaanmu, sebenarnya kamu telah diuji oleh Allah, telah Allah ridho padamu dan tidak ridho padamu dan murka pada kedua teman. Yang satu ridho, yang satu tadi, yang satu yang buta diridhoi, yang duanya dimurkai karena tidak mau memberi. Jadi intinya ini pelajaran bagi kita. Ketika kita sebelumnya miskin, sebelumnya lemah, kemudian minta supaya dijadikan seperti kehendak kita. Nah, ketika kehendak itu sudah dipenuhi, semoga kita tidak lupa dari keadaan semula. Jadi kalau misalkan ada yang minta bantuan, ya yuk kita bantu. Karena merasa bahwa itu bukan milik kita, itu miliknya Allah yang diletakkan pada kita supaya kita menjadi lebih sempurna dalam pengabdian. Inti dari hadis yang panjang tadi kurang lebih seperti itu. Dari si belang, si buta, kemudian si si belang, si buta, dan yang ketiga adalah buta, yang yang si buta. Ketika seseorang diuji itu lulus, maka dia akan menjadi orang yang berhasil karena dia selalu waspada, selalu yakin bahwa Allah selalu bersamanya, bahwa ini terjadi begini karena atas izin Allah, kalau tidak terjadi juga atas izin Allah. Ketika itu sudah bersemayam di dada, insya Allah kita tidak selalu terhadap apapun yang dilekatkan pada kita. Semoga kita menjadi seperti itu. Nah, intinya di sana ini panjang sekali hadisnya, kurang lebih. Dalam riwayat lain, saya tidak akan memberatkan kepadamu untuk mengembalikan sesuatu yang kau ambil. Juga ada riwayat, saya tidak memuji kejadianmu jika kau mengambil kurang dari kebutuhanmu. Ini perlu tafsiran. Jadi yang intinya insya Allah kurang lebih ke sana ya. Sekali lagi, semoga kita ditakdirkan ketika kita doanya sudah berhasil, ojo lali karo kaitan. Jangan lupa dengan keadaan dulu. Kacang orang lali karo lanjarane. Kira-kira begitu. Semoga hadis yang ke-6 yang panjang tadi bisa kita simpan, bahwa Allah selalu akan memuji seperti itu, dan kita juga diberi silakan ya, mintalah hanya kepada Allah. Ketika sudah diberi, apakah kita lupa? Semoga tidak.
Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Rasul dan sahabat. Kita baca Quran tentang pembimbingan muraqabah atau kewaspadaan pengawasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaraka hina taqumu wa taqallubuka bis-sajidin. Dia yaitu alladzi yang yarauka hina, yang melihat kamu, taqumu ketika kamu bangun, taqallubuka bis-sajidin, dan ketika kamu sujud bergerak dengan bersama orang-orang. Jadi Allah melihat ketika kita baru bangun tidur, masuknya roh dalam tubuh kita, sampai kemudian kita sujud subuh salat. Aku wadakal lubaga bisa jadi bersama dengan orang-orang yang sujud. Ini berarti lebih di pengawasan kepada orang-orang Islam yang sedang sujud. Dan ini yang sangat populer, wa ma'akum aynama kuntum. Jadi Allah itu bersamamu, menyertaimu, aynama, dimanapun berada kuntum kamu. Ya, kemudian hadisnya ini panjang, saya baca biar kita paham. Dari Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar putranya Al-Khattab berkata, pada suatu hari ini seorang yang menjadi khalifah, yang menjadi orang percaya, pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya terlalu hitam, tidak tentara padanya bekas perjalanan, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengetahui siapa dia. Duduklah ia di dekat Nabi. Dia belum tahu berarti orang asing. Maka disandarkannya kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Tidak banget ini orangnya. Belum kenal kok Indonesia, kok bisa lututnya disandarkan ke Nabi dan diletakkannya kedua telapak tangannya di atas kedua bahannya. Lalu ia berkata, ya Muhammad, kabarkanlah kepada saya apakah Islam. Rasulullah menjawab, Islam itu yaitu satu, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad ini Rasulullah, Rasul utusan. Dua, mengerjakan sholat. Tiga, mengeluarkan zakat. Empat, berpuasa dalam bulan Ramadan. Lima, mengerjakan haji di Baitullah jika mampu bincang. Ini hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Muslim. Maka di Bukharinya dikatakan bahwa puasa itu diletakkan di empat. Jadi yang sering kita bacanya adalah Bukhari Muslim. Benar engkau, kata orang itu. Loh, kok bertanya dijawab benar? Tadi kan bertanya, kok dijawab benar engkau? Setelah dijawab oleh Nabi sendiri, maka kami tercengang memperhatikan orang itu, karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Kok bisa ya? Ngetes ya, dan belum dikenal. Nah kemudian laki-laki itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku apa iman itu. Ini insya Allah yang kemudian kita pakai sebagai pegangan selama ini ya. Rukun Islam itu ada 5. Ini ya, insya Allah sumbernya dari sini ya. Insya Allah. Rukun iman itu, kabarkan. Rasul menjawab, iman itu yaitu
percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya pada rasul-rasul Allah, percaya pada hari kemudian, hari kiamat, dan percaya pada takdir baik dan takdir buruk. Baik buruk itu kesan Gusti Allah. Nah, benar engkau Muhammad, kata orang itu. Maka laki-laki itu berkata lagi, yang ketiga, kabarkanlah pula kepadaku apa ihsan itu. Rasul menjawab, ihsan yaitu menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini kita sudah sampai derajat itu belum ya? Dan jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka Allah tetap melihat kamu. Kemudian bertanya pula, kapan hari kiamat? Kata Nabi, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kalau begitu, terangkan tanda-tanda kiamat. Jawab Nabi, jika hamba saya telah melahirkan majikannya. Ini kalau apa sekarang sudah ada. Hamba saya membantu melahirkan majikannya. Artinya, ya berarti kalau orang lahir dengan proses adanya hubungan selayaknya suami istri, maka berarti ya, hasil hubungan gelap atau ringan. Kalau dia sudah dinikah, kan tidak apa-apa. Dan orang-orang fakir miskin yang tidak bersepatu, tidak berpakaian, hidup hanya menggembalakan kambing, merasa mereka itu berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Jadi yang bangun gedung-gedung ini di sini dikatakan mereka. Mereka itu apakah khusus untuk orang-orang yang hidupnya hanya membuat kambing tadi kemudian mereka bangun gedung atau umat Muhammad membangun gedung-gedung di zaman dulu luar biasa, sudah ada visi kedepannya ke sana. Kemudian laki-laki itu pergi, orang yang bertanya tadi tanpa pergi gitu. Kemudian kadang-kadang bertanya pada teman sahabat-sahabat, sahabat Nabi bertanya, ya Umar, tahukah kamu siapa orang yang baru saja bertanya tadi? Jawab Umar, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Jawab Nabi, itu tadi malaikat Jibril datang mengajarkan agama Islam kepadamu. Jadi sahabat-sahabat itu tahu pertama kali berpikirnya malaikat yang nimbuh jadi manusia, jadi ketika turunnya hadis itu. Jadi hadis yang turunnya rukun Islam dan rukun iman. Ya, jadi yang biasanya dijadikan ujian anak rukun Islam iji syahadat dan seterusnya itu. Terus rukun iman itu iman pada Allah, Rasulnya, malaikatnya ada tuh. Ini insya Allah anak-anak kita dari TKSD datang. Itu sumbernya hadis yang disampaikan oleh Muslim, riwayatnya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika Nabi menerima tamu seorang laki-laki. Demikian, jadi merasa ini takwa, waspada, kemudian merasa selalu diawasi. Jadi dengan adanya rukun ini kita merasa bahwa ini malaikat Jibril insya Allah mewasiatkan kamu itu diawasi Allah dengan harusnya melaksanakan 5 ini dan 6 ini sekuat tenaga. Nah, semoga kita menjadi seperti itu. Di hidup kita ini kerangkanya rukun Islamnya pedomannya 5, rukun imannya ada 6. Kalau kita bisa berpedoman itu awal sekarang hingga mati, Allah
kita menjadi orang-orang yang ditakdirkan dari muslim yang kafah, yang kalau kita berdoa dan mati syahid, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mati syahid walaupun mati di atas raja. Serta pada pasal sabar firman Allahnya Quran surah Muhammad ayat 31. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan nabluwannakum hatta tatlamul mujahidina minkum wasabirina. Ini kalimat sumpah didahului dengan wasub akan kami Allah pasti akan memuji kamu. Walan nabluwannakum hatta hingga akan nyata siapa yang mujahidina berjuang di jalan Allah semata-mata karena mencari Allah di antara kamu minkum wasabirina dan orang yang sabar. Ini kategorinya mudah-mudahan kalau tidak masuk menjadi kategori sabilillah, orang yang berjuang semata-mata karena mencari Allah, mudah-mudahan kita dikategorikan jadi orang yang sabar yang tadi yang didefinisikan dalam Quran surah Al-Baqarah 155 tadi. Di ini Quran surah Muhammad ayat 21. Jadi sekali lagi wala nabluwannakum hatta ta'lamul mujahidina minkum wasabirin. Jadi kami Allah lewat malaikat pasti akan menguji kamu hingga nyata benar dan terbukti mana yang berjuang dan mana yang sabar dari kamu. Itu mudah-mudahan makomnya berada di itu. Jadi syukur bagi kalau kita bisa dua-duanya. Kalau tidak ya menjadi orang yang sabar, kalau tidak ya menjadi orang yang berjihad di jalan Allah semacam-macam dari dalam. Itu Quran surah Muhammad ayat 31. Kemudian hadisnya ada 30 hadis yang menyertai pembahasan tentang pasal sabar ini, antara lain ya sudah berapa kita baca tadi. Kemudian kita baca berikutnya. Abdul bin Maksud berkata, seolah-olah saya masih terngiang melihat Rasulullah SAW itu pada suatu waktu ia melakukan melukiskan seorang nabi. Jadi menceritakan gitu ya, melukiskan seorang nabi yang dahulu, tidak disebutkan siapa nabinya. Nah, ketika dipukul oleh kaumnya, jadi nabi itu dipukul oleh kaumnya hingga berlumuran darah. Apa nabi itu kemudian marah? Tidak. Dan ini kemudian dicontohkan kanjeng Nabi kali ya. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak menyampaikan nabi tadi itu ketika dipukul oleh umatnya sampai berlumuran darah tidak marah, malah berdoa, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kaumku ini karena dia itu bodoh, belum tahu dan tidak mengetahui. Ini tidak disebutkan siapa nabinya, tapi nabi itu dipukul. Kalau tidak salah Nabi Musa kan, nabi itu dipukul sampai berlumuran darah, ternyata tidak marah, malah mendoakan. Ini akhlak nabi itu bisa seperti itu. Wong prana kira-kira wah kira-kira jamaah-jamaah gitu. Nabi itu dilukai, sebenarnya arti ini orang nesu malah didoakan. Kita ingat kan waktu itu ya, ketika dimusuhi Sayyidina Umar, beliau itu malah berdoa, ya Allah, semoga Engkau kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Siapa itu? Yaitu Umar yang satunya adalah tokoh Quraisy, yang satunya Umar bin Khattab. Akhirnya yang tiga satu masuk Islam yaitu Umar bin Khattab.
Itu akhlak kita mencontoh bagaimana seorang nabi. Ya itu ada yang mengatakan nabi wah, aku itu nabi wah. Enggak, ya justru kalau itu kita berusaha mencontoh Nabi, makanya uswatun hasanah ya kan, itu uswah yang paling bagus dalam hal kebaikan. Sudah mau dipateni, sudah malah didoakan. Ini sama dengan hadis yang di sini tuh Nabi cerita ada seorang nabi di zaman dahulu itu dipukul oleh kaumnya hingga berdarah-darah, berlumuran darah. Sambil mengusap darah dari wajahnya, ia berkata, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni li untuk kaumku ini, fa inna, karena sesungguhnya hum mereka la tidak ya'lamun, mereka tidak mengetahui, tidak bodoh. Ya, dikatakan di sini bodoh gitu. Saya terjemahkan apa tadi. Itu hadis itu disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan itu, ia masih ingat gitu ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Semoga ya kita bisa menjadi orang yang seperti itu. Bayangkan saja kita dipaprok berlumuran darah, terus doa, ya Allah semoga Engkau mengampuni. Ya tadi karena dia belum tahu. Ini seperti ketika Kanjeng Nabi di Taif, ya maunya ke sana itu khusnudon aja. Saya akan ke Taif karena orangnya kan bagus-bagus. Saya akan ajak mereka masuk Islam. Lalu ternyata terjadi apa? Ketika beliau sampai di Taif, ternyata malah dilempari batu oleh anak-anak sampai berlumuran darah. Sama doanya. Ketika itu malaikat Jibril mau menghukum mereka, gunung Uhud mau juga menghukum mereka, tapi dikatakan jangan. Mereka begitu karena belum tahu. Siapa tahu nanti kalaupun toh bukan bapak-bapaknya, anak-anaknya mudah-mudahan nanti bisa mengerti, dan kalau ada anaknya, cucunya nanti bisa mengerti. Itu yang dinasihatkan oleh malaikat Jibril, dan ternyata benar adanya sekarang Taif dan seluruh Arab Saudi insya Allah sudah jadi Islamnya maju sekali, dan sekarang ke seluruh dunia sudah meningkat. Satu kali hadis berikutnya, ya, mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita ya, untuk terus jangan lelah untuk berbuat baik dan bersabar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukannya ukuran kekuatan seseorang itu dengan bergulat, tetapi orang yang kuat itu yaitu orang yang dapat menahan hawa nafsunya waktu marah, sabar. Yang kuat itu orang yang bisa menahan hawa nafsu. Misalnya kita semua sudah sering itu mendengar ini, hadis ini disampaikan Abu Hurairah, atau dapat diartikan bukannya seorang yang kuat itu yang dapat mengalahkan orang dalam pergulatan fisik, tapi yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika marah. La taghdab, iso marah tapi tidak marah, tidak dimarah. Itu orang yang kuat. Ya mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu ya. Saya juga gampang musuh. Nah, kamu mau memerlukan energi yang banyak, harus mengalahkan diri. Kenapa? Ngumpet ya, bahasa Jawa ini ngumpet gitu ya. Tapi ngumpetnya mudah-mudahan kalau terlatih, kita akan terlatih untuk tidak gampang marah. La taghdab, jangan gampang marah. Semoga kita ditakdirkan diberi kekuatan itu. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.